Pendidikan merupakan senjata sangat berbahaya, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan budaya salam kebajikan. Perkenalkanlah, saya Sofyan Afif Rizal bersama dua rekan saya, Rahma Yunita dan Rifda Dayana. Kami dari tim FPN Edukasi, delegasi dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami dengan bangga mempresentasikan karya kami. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial skala besar atau PSBB mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Setidaknya kurang lebih terdapat 68 juta murid yang belajar di rumah. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank memperkirakan penutupan sekolah akibat pandemi COVID-19 membuat banyak siswa di Indonesia mengalami learning losses. Ini tercermin dari proyeksi berkurangnya waktu belajar siswa di sekolah melalui indikator Learning Adjusted Years of Schooling atau LAYS sebesar 0,33 tahun. Adanya learning loss ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman para siswa untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Peserta didik yang tidak memahami materi dengan baik rentan muncul tindakan menyontek karena mereka tidak percaya diri dengan kemampuannya. Menurut Bandul Umum tahun 2019, sedangkan menurut Palu PFO tahun 2013 menentukan bahwa terdapat dua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peserta didik mempunyai perilaku menyontek. Yang pertama, yaitu kurangnya kreativitas guru dalam mengajar, sehingga menjadikan peserta didik cepat bosan dan malas, dan berujung pada menurunnya pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, yaitu adanya tuntutan agar selalu mendapatkan nilai yang tinggi saat ulangan atau ujian, baik dari pendidik maupun orang tua. Kedua faktor eksternal ini saling berkaitan. Peserta didik yang sudah mengalami kemalasan akan nekat mengambil jalan pintas berupa menyontek, karena adanya tekanan pada diri mereka bahwa mereka harus mendapatkan nilai yang tinggi pada saat ujian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Litbang Media Group di beberapa kota besar di Indonesia yang melibatkan 480 responden menyatakan bahwa mayoritas peserta didik baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi telah melakukan tindakan kecurangan akademik menurut Udia Studi tahun 2017. Sedangkan itu, menurut Asiti dan Suryanto 2021, dalam pembelajaran online, kecurangan sulit untuk dihindari karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh guru maupun dosen. Dewan juri yang terhormat, adapun metode penulisan yang kami gunakan adalah metode penulisan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun langkah-langkah penulisan karya tulis kami yaitu dimulai dari yang pertama, mengkaji dan merumuskan masalah. Yang kedua, mencari sumber data yang relevan. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, merumuskan dan memecahkan masalah. Yang kelima, menarik kesimpulan dan rekomendasi saran. Dan yang terakhir yaitu menyusun karya tulis ilmiah. Tujuan dan manfaat yang akan dicapai dari proses pengembangan aplikasi digital FPN Edukasi yaitu yang pertama, meningkatkan nilai dan sikap kejujuran pelajar Indonesia melalui aplikasi digital FPN Edukasi dalam mengatasi permasalahan tindakan kecurangan saat ujian dan pembelajaran daring. Yang kedua, membantu para guru dalam melakukan pengawasan ujian saat pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, menganalisis relevansi kelayakan implementasi aplikasi digital FPN Edukasi dalam mengatasi permasalahan tindakan kecurangan pelajar di Indonesia saat ujian daring. Yang keempat, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dewan juri yang terhormat, VPN Edukasi merupakan aplikasi digital yang digunakan sebagai aplikasi pembatas saat ujian dengan membantu membatasi pembukaan dan penggunaan aplikasi maupun platform lain saat ujian. Selain itu, fungsi dari VPN Edukasi adalah untuk membantu mempercepat konektivitas jaringan internet para siswa dan guru untuk menunjang pembelajaran secara daring agar berjalan secara optimal. Aplikasi VPN Edukasi memiliki UI and UX yang menarik serta dapat diakses melalui smartphone. Dewan juri yang terhormat, berikut ini merupakan simulasi penggunaan aplikasi FPN Edukasi. Untuk yang pertama, pengguna perlu login terlebih dahulu, dan apabila belum memiliki akun, maka perlu mendaftarkan dirinya dengan melakukan sign up.
Kemudian pengguna perlu mengisi nama depan, email, dan juga kata sandi, atau dapat juga sign up melalui Google maupun Facebook. Apabila telah memiliki akun, maka pengguna perlu login. Kemudian, pengguna akan diantarkan kepada menu tampilan utama dari aplikasi FPN Edukasi, di mana terdapat berbagai macam menu dan juga fitur. Yang pertama yaitu ada menu bar, menu penghubungan ke server, menu analisis kecepatan internet, dan juga menu boosting network. Yang pertama yaitu ada menu bar, di mana pada menu ini terdapat berbagai macam menu pula, yaitu ada menu tingkatkan ke premium, menu akun saya, menu live chat, masukan dan hubungan, dan juga menu pengaturan. Kemudian selanjutnya yaitu ada menu penghubungan ke server, di mana pada menu ini terdapat dua macam menu, yaitu join server ataupun buat server. Untuk dalam proses pengawasan ujian, nantinya para guru dapat membuat server melalui menu buat server. Kemudian server yang telah dibuat oleh guru, nantinya para siswa perlu join ke server tersebut untuk proses pengawasan ujian, sehingga nantinya segala bentuk aktivitas para siswa pada saat ujian dapat diawasi melalui aplikasi FPN Edukasi ini. Kemudian yaitu ada menu analisis kecepatan internet, di mana pada menu ini nantinya para pengguna dapat mendapatkan analisis laporan kecepatan internet pengguna dari waktu ke waktu. Kemudian yaitu ada menu boosting network, di mana pada menu ini pengguna dapat mempercepat internet mereka dengan mengetuk ikon ini. Dewan juri yang terhormat, adapun pihak-pihak pemangku kepentingan yang juga diharapkan membantu menyukseskan implementasi VPN Edukasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai fasilitator atau pihak yang berwenang dalam pengawasan penggunaan aplikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada perguruan tinggi atau sekolah. Pihak perguruan tinggi atau sekolah berperan sebagai fasilitator dalam mensosialisasikan dan melakukan pendataan untuk melakukan registrasi ke server VPN Edukasi. Selain itu juga berperan sebagai monitoring dan evaluasi ketika berjalannya aplikasi tersebut. Yang ketiga ada pelajar. Dalam hal ini pelajar atau mahasiswa berperan sebagai user dari aplikasi VPN Edukasi. Yang keempat ada akademisi yang berperan sebagai pihak inisiator yang menguasai impact dan menyusun dan mengembangkan aplikasi VPN Edukasi itu sendiri. Dan yang kelima ada mitra. Pihak mitra merupakan pihak swasta yang bekerja sama dalam pengembangan VPN Edukasi yang berkontribusi besar dalam penyedia jasa layanan internet dan server serta pembatasan internet pada provider yang digunakan mahasiswa saat ujian daring berlangsung. Langkah-langkah strategi implementasi aplikasi VPN Edukasi dimulai dari yang pertama, yaitu persiapan pembuatan aplikasi VPN Edukasi mulai dari proses perizinan dan sosialisasi. Kedua ada proses pelaksanaan penggunaan aplikasi VPN Edukasi. Yang ketiga yaitu tahap pengawasan dan evaluasi guna memastikan program dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dewan juri yang terhormat, untuk memperkuat program kami, penulis juga telah melakukan penyebaran angket kepada 30 responden dengan sasaran para akademisi, yaitu pelajar dan guru. Kemudian data kami olah menggunakan skala Likert. Dari hasil analisis olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi FPN Edukasi dapat diimplementasikan dengan prediksi keberhasilan dapat dimensi sebesar 87,6%. Dewan juri yang terhormat, berikut ini merupakan timeline implementasi FPN Edukasi yang dimulai dari pencetusan gagasan hingga dengan evaluasi. Berdasarkan paparan yang telah kami jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa FPN Edukasi merupakan aplikasi yang inovatif dan juga menjadi solusi permasalahan pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, utamanya dalam mengatasi permasalahan tindakan kecurangan pada saat ujian daring. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak guna mensukseskan program ini. Dewan juri yang terhormat, demikian presentasi dari tim FPN Edukasi Universitas Negeri Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum